Di ruang redup, Su Qiantai tampak ngeri ketika seberkas cahaya tiba-tiba menyala tidak jauh di depannya. Di bawah pancaran cahaya itu ada pinggiran kota yang menjulang. Tunggu, tunggu, aku baru saja bertindak. Tabib istana Suekian tampak sangat ketakutan dan segera menjelaskan. Tentu saja aku tahu itu, tapi aku harusnya lebih tahu bahwa yang paling aku suka adalah berpura-pura menjadi nyata. Suasananya telah mencapai titik ini. Saat kita mengenang masa lalu, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba menolak. Karena kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang, kenapa kamu harus dikalahkan? Ya, Beijing perlahan keluar dari kegelapan, dengan sosok anggun dan pinggang ramping. Dia mengenakan kain kasa yang sangat sedikit, yang menjulang, membuat orang muncrat darah. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini. Sekali lagi, ini menjadi malam puncak Ye Beijing. Jika saya tidak mengambil tindakan, saya akan menjadi pengkhianat Taiksu, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Apakah kamu yakin ingin berada di sini bersamaku? Su Qiantai berkata perlahan. Di malam hari, Ye Beijing tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia adalah penguasa Sensi, Xiao Yan, dan Anda dapat membunuhnya hanya dengan beberapa dari Anda. Ye Jingjing tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum. Wajahnya memerah, dan dia tampak sedikit termotivasi. Dia berjalan ke arah Dr. Su Qiantai, dengan aroma buah persik di hidungnya, jari-jarinya yang cantik dan ramping jatuh ke dada kokoh Su Qiantai. Ujung jarinya perlahan meluncur dan menyentuh bagian atas pakaiannya, lalu menghilang seketika. Anda, kecuali otak Anda, sebenarnya dalam kondisi yang cukup baik. Su Qiantai tampak pucat. Ekspresi wajahnya saat ini tampak lebih menakutkan daripada bertemu musuh kuat manapun. Karena dia pernah mengalaminya sebelumnya, dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat apakah dia bisa menyelamatkan mukanya di masa lalu, nada suara Su Qiantai tidak pernah serendah ini, hanya pada saat ini. Ini bukan hanya penyiksaan fisik tetapi juga penyiksaan fisik dan jiwa. Apakah hal ini sangat buruk? Nikmati saja, kemungkinannya tidak banyak. Ye Beijing tersenyum datar dan perlahan berjongkok. Su Qiantai benar-benar dikalahkan. Sudah berakhir, dia mengucapkan dua kata terakhir di mulutnya. Untungnya, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di sini. Ledakan. Situasi Xiao Yan di sini jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan, dan lengannya yang baru tumbuh kembali bertabrakan dengannya lagi. Ada ledakan lain, akhir yang sama tanpa perubahan apapun, menghancurkan kekuatan Xiao Yan sepenuhnya. Dalam sekejap, lengannya meledak dan roboh. Ini adalah kesempatan langka untuk melakukan semuanya sekaligus. Suara Suan King terdengar keras pada saat ini. Dan kekuatan tinju yang diledakkan oleh boneka jiwa langsung membuat kekosongan di sekitarnya menjadi lengket. Pergerakan Xiao Yan benar-benar dibatasi, dan tidak ada kemungkinan konfrontasi langsung. Dia adalah roh primordial. Jika dia adalah roh primordial, saya tidak tahu apakah metode ini akan berhasil. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Segera, sesosok tubuh gemuk meraung. Ini adalah glasir darah raksasa yang dikumpulkan Xiao Yan di Lingsu, Huo, jiwa, bahaya jiwa. Saat Luo Saksue muncul lagi, dia segera mengeluarkan raungan yang sangat bersemangat. Mulut jurang menganga yang dipenuhi deretan gigi muncul begitu tiba-tiba sehingga boneka jiwa sulit bereaksi. Selain itu, Xiao Yan menggunakan nafas api putih, dan itu cukup untuk mengendalikannya sejenak. Darah raksasa begitu dekat sehingga dia menelannya ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Xiao Yan tidak melakukan transplantasi apapun,
dan dengan cepat mendekati raksasa Blood Glaze dengan sekilas alisnya. Sekarang lapisan darah raksasa yang besar tiba-tiba muncul seperti ilusi. Tiba-tiba menghilang lagi, tetapi saat menghilang, ada juga boneka Yuan Shen, dan Xiao Yan juga merasa sedikit luar biasa. Dia hanya ingin mencobanya, tapi dia tidak menyangka setelah raksasa Sueyu menelannya, dia benar-benar memasuki lingsu di pagoda roh kekosongan Chen Ungu. Secara logika, hanya binatang buas tingkat alam void yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Mungkin karena boneka jiwa ini sendiri tidak memiliki vitalitas apapun. Setelah ditelan oleh glasir darah raksasa, menjadi satu dengan nada yang sama. Saya hanya tidak tahu apakah lapisan darah raksasa dapat bertahan setelah ditelan olehnya. Apakah tubuh Anda akan rusak? Kemana perginya para dewa dan hantu Tuan Su? Su Anxing segera melihat sekeliling, dengan ekspresi ketakutan yang jarang terlihat di matanya. Karena dia tidak bisa melihat boneka jiwa, dan tidak bisa merasakan keberadaannya, boneka itu sepertinya menghilang begitu saja. Apa yang dia lakukan? Mengapa itu hilang? Apa yang telah terjadi? Xuanxing di dalam Susen mengeluarkan raungan yang sangat marah. Dia tidak percaya boneka sekuat itu bisa tiba-tiba menghilang. Sue Anxing, jika Anda memiliki trik lain, silakan gunakan. Xiao Yan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang secara logika, Xiao Yan tidak bisa menolak boneka jiwa yang begitu kuat dan pasti akan mengalahkannya. Secara logika, Xiao Yan tidak bisa menahan boneka jiwa yang begitu kuat dan pasti si Xiao Yan akan dibunuh. Pada titik ini, semuanya menghilang terlalu tiba-tiba. Ini adalah kartu truf terkuat yang dimiliki Sue Anxing, tapi diselesaikan oleh Xiao Yan tanpa bisa dijelaskan. Xiao Yan bergerak, lalu mengulurkan telapak tangannya, menggunakan energi di lautan semua roh untuk mengaktifkan formasi gerakan yang ditinggalkan oleh mata anjing itu. Pindahkan tekniknya, kapan ini diatur? Dia mungkin tidak mahir dalam formasi, dan tidak memiliki kesempatan untuk mengaturnya, kecuali itu Anda. Sue Anxing tiba-tiba menoleh dan menatap mata anjing itu saat ini. Dia tidak bodoh, mengingat situasi di depannya. Telah terjadi pergeseran yang jelas. Dapat dilihat bahwa hati Tuan Gou ada di dunia. Meskipun Anda cukup banyak akal, Anda jauh lebih rendah dari pembunuhan 1000 pedang. Tuan Gou tidak akan menemani Anda lagi. Dok Ai sudah siap untuk melarikan diri. Dalam sekejap, dia menghilang dari sisi Su Anxing dan melirik ke arah Xiao Yan yang berada di lapangan. Akhirnya mendarat di bahu Xiao Yan, terlihat sombong, aku tahu kamu bisa melakukannya. Benar saja, aku melihatmu dengan benar. Xiao Yan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menunggu jawaban Su Anxing. Tidak masalah jika tidak ada tanggapan. Alam dewa kuno akan segera tiba, jika Ye Beijing. Selama ia dapat menahan Taiksu Qian, pertempuran ini pasti akan melenyapkan Taiksu dari sistem ilahi. Wajah Sue Anxing muram dan tidak menentu. Pada saat ini, slip giok transparan muncul di telapak tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas, dan melihat ekspresi bangga Xiao Yan, kesombongan di hatinya tidak bisa hilang. Sudah kubilang aku akan membunuhmu apapun yang terjadi, berapapun risikonya. Sue Anxing tiba-tiba menghancurkan slip giok transparan di tangannya, dan gelombang kekuatan menyapu. Semua Taiksu mendengarkan perintah dan mengatur formasi untuk memenangkan pertempuran.